Firman damai yang indah dari orang-orang besar, bagian 1. 1. Mahatma Gandhi, perdamaian bukanlah tidak adanya perang, tetapi kehadiran keadilan. Kutipan Gandhi mengacu pada dua aspek penting dari perdamaian. Pertama, perdamaian bukan hanya tidak adanya perang. Ini juga merupakan adanya keadilan, yang berarti bahwa setiap orang berhak atas hak dan perlakuan yang sama. Kedua, Gandhi menekankan bahwa perdamaian tidak dapat dicapai dengan kekerasan. Itu hanya dapat dicapai dengan pemahaman, welas asih dan upaya kolektif dari semua. Perdamaian bukan hanya sebuah negara, tetapi juga sebuah proses. Itu perlu dipelihara dan dilindungi oleh setiap individu dan komunitas. Untuk mencapai perdamaian sejati, kita perlu mengatasi akar penyebab konflik, termasuk ketidakadilan, ketidaksetaraan dan ketidaktahuan. 2. Martin Luther King Jr., kita tidak dapat mencapai perdamaian dengan kekerasan. Perdamaian hanya bisa dicapai dengan perdamaian. Kutipan Martin Luther King Jr. menegaskan pentingnya metode tanpa kekerasan dalam mencapai perdamaian. Dia berpendapat bahwa kekerasan hanya mengarah pada lebih banyak kekerasan dan tidak dapat menyelesaikan masalah. Sebaliknya, kita perlu menggunakan metode damai seperti dialog, negosiasi dan kompromi untuk menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian. Metode non-kekerasan telah terbukti efektif dalam banyak perjuangan untuk perdamaian dan keadilan di dunia. Misalnya, Mahatma Gandhi menggunakan metode tanpa kekerasan untuk memimpin India menuju kemerdekaan dari Inggris. 3. Nelson Mandela, perdamaian bukan hanya tujuan tetapi juga sarana. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan keadilan. Kutipan Nelson Mandela menekankan peran perdamaian dalam mencapai keadilan. Dia berpendapat bahwa perdamaian bukan hanya tujuan tetapi juga sarana untuk mencapai tujuan keadilan. Ketika kita memiliki kedamaian, kita dapat fokus pada mengatasi ketidakadilan dan membangun masyarakat yang adil untuk semua. Keadilan adalah fondasi penting perdamaian. Ketika orang diperlakukan dengan adil, mereka cenderung tidak menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. 4. Albert Einstein, perang tidak menyelesaikan apapun. Itu hanya menciptakan masalah baru. Kutipan Albert Einstein adalah panggilan bangun tentang konsekuensi perang yang menghancurkan. Dia berpendapat bahwa perang tidak pernah menjadi solusi untuk masalah apapun. Itu hanya mengarah pada kehilangan, penderitaan dan kebencian, dan menciptakan masalah baru dan bahkan lebih kompleks. Perang dapat memiliki konsekuensi serius bagi manusia dan lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan kematian, kehancuran, perpindahan populasi dan pencemaran lingkungan. 5. Eleanor Roosevelt, perdamaian dimulai dengan senyuman. Kutipan Eleanor Roosevelt menunjukkan bahwa perdamaian dapat dimulai dengan tindakan kecil, sesederhana senyuman. Tersenyum dapat membantu mendobrak hambatan, membangun niat baik, dan menghubungkan orang satu sama lain. Ketika kita memperlakukan satu sama lain dengan belas kasih dan rasa hormat, kita berkontribusi untuk membangun dunia yang damai. Senyum adalah ekspresi keramahan dan niat baik. Ini dapat membantu meredakan stres dan menciptakan suasana positif. 6. Dalai Lama, kebahagiaan sejati datang dari dalam. Itu berasal dari kedamaian batin dan kasih sayang. Dalai Lama mengatakan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar tetapi dari dalam. Itu berasal dari kedamaian batin dan kasih sayang. Ketika kita memiliki cita yang damai dan tahu bagaimana mencintai dan berbagi dengan orang lain, kita akan merasakan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan adalah kondisi mental. Itu tidak tergantung pada kondisi eksternal tetapi pada bagaimana kita memandang kehidupan. 7. Bunda Teresa, kedamaian dimulai dengan doa. Ketika kita berdoa untuk perdamaian, kita berdoa untuk perubahan dalam hati orang-orang. Kutipan Bunda Teresa menunjukkan pentingnya doa dalam membangun perdamaian. Doa membantu kita terhubung dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dan dengan kekuatan yang lebih tinggi. Ketika kita berdoa untuk perdamaian, kita berdoa untuk perubahan dalam hati orang-orang, sehingga orang dapat lebih mencintai dan memaafkan satu sama lain. Doa dapat membantu kita memupuk kebaikan hati dan kedamaian pikiran. Ini juga dapat membantu kita terhubung dengan orang lain dan menciptakan dunia yang lebih baik. 8. Leo Tolstoy, kebahagiaan adalah makna dan tujuan hidup, seluruh ambisi manusia. Kutipan Leo Tolstoy menegaskan bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir kehidupan. Manusia selalu berorientasi pada kebahagiaan dan itulah alasan untuk semua tindakan kita. Ketika kita mencapai kebahagiaan, kita akan merasa puas dan puas dengan kehidupan.
Kebahagiaan adalah keadaan emosional yang selalu diinginkan manusia. Ini adalah perasaan sukacita, kepuasan dan kepuasan dengan kehidupan. 9. Konfusius, pilih pekerjaan yang Anda sukai, Anda tidak perlu bekerja sehari pun dalam hidup Anda. Kutipan Konfusius menunjukkan pentingnya menemukan sukacita dalam pekerjaan. Ketika kita melakukan apa yang kita sukai, kita merasa bersemangat dan tidak merasa seperti sedang bekerja. Ini membantu kita mencapai efisiensi tinggi di tempat kerja dan juga berkontribusi pada kebahagiaan kita. Melakukan apa yang kita sukai membantu kita merasa jujur pada diri sendiri dan mencapai potensi kita. 10. Konfusius, sikap kita menentukan hidup kita. Kutipan Konfusius menunjukkan pentingnya sikap dalam hidup. Sikap positif membantu kita mengatasi semua kesulitan dan tantangan, mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Sebaliknya, sikap negatif memudahkan kita untuk menyerah pada kesulitan dan gagal mencapai tujuan kita. Sikap adalah bagaimana kita melihat dan bereaksi terhadap hal-hal di sekitar kita. Itu dapat memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Kesimpulan umum. Kutipan di atas menjunjung tinggi nilai kedamaian dan kebahagiaan. Kedamaian dianggap sebagai keinginan semua orang, kondisi yang diperlukan untuk kebahagiaan. Kebahagiaan dianggap sebagai tujuan akhir kehidupan. Keadaan kenyang ketika orang mencapai kedamaian batin dan kasih sayang. Untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan, kita perlu 1. Berusahalah untuk memupuk kebaikan dan pengertian satu sama lain. 2. Atasi akar penyebab konflik, termasuk ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan ketidaktahuan. 3. Gunakan metode damai untuk menyelesaikan konflik. 4. Memupuk sukacita dalam pekerjaan dan kehidupan. 5. Memiliki sikap positif dan optimis. Kedamaian dan kebahagiaan adalah nilai-nilai luhur yang selalu dituju orang. Mari kita bergandengan tangan untuk membangun dunia yang damai dan bahagia bagi semua.